Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia pada saat ini kami boleh menyapa Bapak, Ibu, serta saudara sekalian di dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami satu hari lagi untuk kami jalani di dalam kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini kami rindu untuk duduk di kaki-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Bapa bimbing kami sehingga kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Hidup Berbelas Kasih. Dengan bacaan yang terambil dari Lukas yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 37. Namun kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, David McCaslin pernah menuliskan kisah tentang seorang penjaga sekolah bernama Francisco Venegas. Ketika Francisco Venegas, penjaga sekolah di Colorado, mengamati anak-anak yang sedang asik di tempat bermain, ia melihat seorang anak perempuan berumur 9 tahun jatuh dari bangku tanpa sebab yang jelas. Lalu dilihatnya wajah anak itu berkerut aneh. Melihat ada yang tidak beres, Francisco melaporkan apa yang telah dilihatnya ke kantor sekolah. Beberapa hari kemudian, anak itu tiba-tiba mengalami serangan stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi Francisco, dokter pun memutuskan untuk melakukan scan otak. Dan benar, mereka menemukan tumor. Syukurlah, anak itu berhasil dioperasi dan sembuh. Francisco bukanlah orang tua anak perempuan itu. Ia juga bukan saudaranya, bukan pula tetangganya. Tetapi Francisco memiliki belas kasih yang besar, yang membuat dirinya memperhatikan anak perempuan itu dan mempedulikannya. Belas kasih Francisco yang terwujud dalam kepedulian ternyata berdampak besar bagi anak perempuan itu. Banyak orang menyebut Francisco Venegas sebagai orang Samaria yang murah hati. Seperti tokoh yang diceritakan Tuhan Yesus tentang 3 orang yang melihat orang yang membutuhkan pertolongan. 2 orang pertama dicatat Alkitab melewatinya dari seberang jalan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Tetapi yang ketiga, yaitu seorang Samaria, dicatat Alkitab memperlihatkan belas kasihan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 33 hingga 35. Ibu Bapak yang terkasih, belas kasihan tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Belas kasihan berarti mau terlibat di dalam penderitaan orang lain karena tidak kuasa meninggalkannya. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan orang-orang yang sama-sama menjalani kehidupan ini. Kisah Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati diakhiri dengan satu perintah bagi kita. Pergilah dan perbuatlah demikian di dalam ayat 37. Yesus melihat setiap orang dengan pandangan belas kasih dan dia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan yang dirancang untuk kemuliaan Allah, kita diminta untuk hidup berbelas kasih kepada sesama. Hidup berbelas kasih adalah hidup yang memuliakan Allah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih. Tidak henti-hentinya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan akan belas kasih yang boleh dinyatakan bagi orang-orang di sekitar kami, sesama kami.
Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan memenuhi kami dengan belas kasihan Tuhan, dan kami mewujudkannya di dalam interaksi relasi kami satu dengan yang lain. Kami tahu hal ini bukanlah perkara yang mudah, namun dengan pertolongan Tuhan, kami pasti dimampukan untuk menunjukkan, menyatakan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan, pimpin kami semua dan jadikanlah setiap anak-anak Tuhan sebagai pelaku firman yang hidup. Terima kasih, kami mempersembahkan hari ini dan segala karya-karya kami. Mohon Tuhan berkenan memimpin dan menyertai, sehingga apapun aktivitas yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu, karuniakan kami hikmat bijaksana untuk boleh bersikap, berlaku sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.